Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-19 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema 70 kali 7. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 12 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 56 sampai dengan 59 dan ayat 61 sampai dengan 62. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 119 ayat ke-135 dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Bacaan Injil kita pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dan hari Selasa tanggal 26 Maret tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan Injil Matius 19 ayat 1 begitu populer di kalangan umat dan penikmat bacaan Injil yang berkisah tentang bagaimana Yesus Kristus berkata kepada Petrus agar mengampuni saudaranya hingga 70 kali 7 kali jika ia berbuat dosa kepadanya. Ternyata mengampuni itu juga bukan suatu perkara mudah dalam hidup kita. Hal ini sempat penulis singgung pula dalam edisi Kuntum hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 5 dan 6 Maret tahun 2021. Sahabat kuntum yang terkasih, makna angka 70 kali 7 tersebut menunjukkan bahwa kita diminta untuk selalu mengampuni siapapun, dimanapun, dan kapanpun.
Bahkan dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan dengan begitu jelasnya seperti apa Allah Bapa mengampuni dan melupakan kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita pun tidak akan diampuni olehnya apabila kita tidak mau mengampuni sesama kita seperti Allah Bapa mengampuni kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, mengampuni sekaligus melupakan memang sulit dilakukan. Tetapi itulah yang membedakan kita sebagai pengikut Yesus Kristus dibandingkan dengan yang lain. Yesus Kristus meminta agar kita dapat mengampuni sesama seperti Allah Bapa mengampuni kita anak-anaknya, di mana bukan hanya meniru jumlah mengampuninya, tetapi juga kualitas pengampunannya. Allah Tritunggal Maha Kudus telah lebih dahulu mengasihi kita, maka sudah selayaknya kita semua saling mengasihi satu sama lain sebagaimana yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Allah Tritunggal Maha Kudus telah mengasihi kita secara utuh, sehingga melalui kasih tersebut kita sesungguhnya dimampukan untuk mengampuni seperti Allah Bapa di surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, oleh karena itu mari kita sepanjang hari ini mencoba untuk mengampuni kesalahan dan bahkan dosa sesama kita dan melupakannya. Dengan memaafkan maka kita dapat melangkah ke depan dan membuka lembaran baru, hidup lebih sehat dan tenang, dan menjadi murid Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.